Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini renungan harian tanggal 25 Mei tahun 2021 bersama-sama akan kita dengarkan nanti dalam pembacaan Alkitab sebagai dasar renungan harian kita hari ini, yaitu terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membacanya dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami siap Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami sangat meyakini firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dan petunjuk, sehingga apapun yang Tuhan katakan, biarkan kami dimampukan untuk melakukannya. Roh Kudus-Mu lah yang membimbing, menuntun, mengarahkan hati, akal, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Dengan perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya hanya akan membacakan ayat 19 sampai 22 dan saya lanjutkan dengan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian saya bacakan, Bapak Ibu silahkan menyimak dalam hati bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari betul-betul telah siap untuk memberikan waktu pendengaran dan hati, sehingga firman Tuhan ini boleh kita dengarkan dengan sukacita dan yang mau jadi sandaran di dalam kehidupan kita dan juga mau kita ikuti. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti dalam bacaan Alkitab hari ini, ada satu cerita di mana ada 4 bersaudara hidup dalam satu tubuh manusia. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, dan perut. Keempatnya hidup rukun, sampai suatu hari timbul perselisihan di antara mereka. Masing-masing saling menonjolkan diri, menganggap diri mereka paling penting. Mulailah si kaki berbicara, "Saudaraku, akulah yang paling penting di antara kalian. Coba bayangkan, tanpa aku manusia tidak bisa kemana-mana." Sahut tangan, "Hei kaki, manusia tanpa tangan tidak akan bisa bekerja." Memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa kemana-mana. Tetapi itu tidak penting. Yang terpenting bagi manusia adalah bekerja. Setelah bekerja, baru dapat makan. Dan hanya tangan yang bisa bekerja untuk mencarikan nafkah manusia. Lalu wajah pun tersenyum mendengar penuturan kaki dan tangan. Lalu wajah pun ikut bicara, katanya, "Kalian sama sekali tidak penting dibanding dengan aku. Tahu tidak kalian? Manusia itu dihargai karena apa? Karena wajahnya. Wajah yang tampan dan cantik membuat manusia itu dikagumi. Selain itu, aku memiliki panca indera
yaitu mata, telinga, hidung, serta mulut. Nah, aku yang paling hebat dan paling penting. Perut yang tadi diam saja ikut-ikutan berbicara. Katanya, "Kuakui kaki lebih kuat daripada aku, tangan lebih pintar, dan wajah juga lebih elok rupanya. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting. Tanpa aku, kalian semua akan mati." Mendengar celoteh perut, kaki, tangan, dan wajah menjadi marah. Mereka menganggap perut bagian tubuh yang paling malas. Pekerjaan perut sehari-hari hanya menerima makanan saja. Kaki, tangan, dan wajah bekerja keras, namun hasil jerih payah itu dimakan perut. Dasar perut tidak berguna, itu pikir mereka bertiga. Sejak kejadian itu, kaki, tangan, dan wajah mulai mengabaikan perut. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari, dan perut menjadi sangat lemah. Tapi herannya, bukan hanya perut yang merasa lemah, tapi ternyata kaki, tangan sulit digerakkan, lemas, dan tidak kuat. Wajah pun menjadi sering meringis karena menahan lapar dan sakit, juga menjadi penuh kerut merut. Kini mereka mulai menyadari bahwa mereka punya fungsi masing-masing dan sama pentingnya. Mereka saling melengkapi dan sama-sama berguna, serta sama-sama saling membutuhkan. Maka pertengkaran pun berakhir. Bersama-sama semua anggota tubuh mulai rukun, bersatu, saling tolong-menolong dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertengkaran tangan, kaki, wajah, dan perut tadi juga terjadi dalam Jemaat Korintus. Perbedaan kebisaan dan kepandaian serta bakat yang ada pada masing-masing anggota jemaat sebagai karunia atau talenta dari Tuhan ternyata melahirkan kesombongan rohani pada sebagian jemaat. Sebagian lagi ada yang menjadi minder sehingga tidak berani untuk melayani. Paulus dalam perikop ini mengingatkan bahwa tidak ada status tinggi dan rendah dalam tubuh Kristus. Mereka dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Pada ayat yang ke-13 dalam pembacaan Alkitab kita hari ini dapat kita lihat bahwa roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang mengisi hidup setiap orang dalam jemaat. Roh Kudus pula lah yang memberi karunia yang beragam. Tujuannya agar bisa saling bekerja sama demi mencapai satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Karunia itu harus digunakan bukan untuk kesombongan atau demi kemuliaan pribadi, tetapi dengan kerinduan yang tulus untuk menolong orang lain, menolong sesama, dan hati yang betul-betul saling mempedulikan. Kita juga bisa melihat bahwa ada karunia rohani yang Tuhan berikan. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang dianugerahkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karunia rohani ini seperti contohnya melayani jemaat dalam persekutuan, menolong jemaat dalam hidup sehari-hari, menasihati jemaat juga bisa dikatakan karunia rohani supaya terus berjalan dalam Tuhan. Ada juga karunia rohani yang bisa memimpin jemaat, bisa mengatur supaya segala sesuatu dalam pelayanan baik berjalan. Ada pula karunia rohani bernubuat untuk menerima dan menyampaikan suatu berita atau pesan dari Allah. Ada pula karunia rohani untuk menyembuhkan untuk dipakai Allah dalam melayani kebutuhan fisik, emosi, dan rohani orang-orang. Dan ada beberapa karunia rohani yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita saling melengkapi, saling memainkan fungsi dan peran masing-masing, bagian kita masing-masing,
Lakukan itu dengan baik, karena kita semua mau mempersembahkannya hanya untuk kepujian, hanya untuk hormat, hanya untuk syukur bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti cerita di awal tadi, di mana semuanya berakhir damai. Bersama-sama semua anggota tubuh Kristus rukun, damai, bersatu, saling tolong dalam segala hal yang baik untuk membuat nama Tuhan dihormati sampai selama-lamanya. Tetaplah jaga kerukunan, kedamaian, tidak ada perpecahan di dalamnya. Roh Kudus menuntun, membimbing, mengarahkan kita sehingga apa yang Tuhan mau kita boleh sama-sama lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk renungan hari ini, Tuhan memberkati.